kalau misalnya dokter Gria nggak mau pakai kelar, sebenarnya bisa aja kan dok di veneer? Ya, Impact-nya apa? Impact buruknya kalau tidak dirapikan terlebih dahulu apa? Jadi ya jelek ya. veneernya jadi nggak bertahan lama ya, karena kan gigitannya udah salah gitu. Dan nggak Jadinya bisa sesuai Yes. dengan rencana perawatan juga, karena kan dia paling masalahnya kan di gigi itu, di gigi atasnya kan karena mundur ya. So, jadi Hmm. nggak disaranin lah. Bukan nggak disaranin, nggak bisa, emang nggak bisa, nggak nemu bagusnya gitu. Jadi kalau Yes. Nah, dibuat dulu sama, maksudnya dibagusin dulu bentuknya, giginya, gigitannya, nah itu nanti pasti hasilnya lebih bagus lagi. Karena jangan sampai nanti udah di veneer, terus udah papang jelek, mau ngulang lagi susah kan, karena giginya udah dikikis kan. ya, jadi Itu. mungkin untuk yang non dokter gigi yang join live, jadi kalau veneer itu sebenarnya bukan cuman masalah dokternya bisa atau enggak. Jadi sebenarnya keadaan giginya itu juga menentukan di mana veneer itu bisa bertahan lama tanpa merusak gigi pasien terlalu banyak. Jadi kalau Ya. ditanyakan dokternya bisa nggak ngevinir gigi saya? Jawabannya bisa. Mau kayak apa aja giginya bisa. Ya. Cuman itu tindakannya kurang tepat karena nanti merugikan banget. Jadi Ya. jangan sampai asal bur. Jadi sebenarnya dari dokter gigi, apalagi misalnya dokter Gria nih, kalau mau vinir, levelnya dokter Gria mau vinir gigi kayak apa juga pasti bisa. Cuman permasalahannya nanti nggak sehat Ya. gitu. Jadi jangan sampai ya teman-teman sekalian mau crown atau veneer sudah di crown, dipaksakan untuk crown hari itu, dibur hari itu, terus sakit, terus jadinya perawatan saluran akar, crownnya dilubangi yang sudah bagus-bagus, itu banyak sih ceritanya. Jadi yang penting mengejar crown di hari itu. Jadi dokter Gria ini memang one of the best ya. Jadi bisa terus banget. dipercaya. Oh, the best Wah. banget. Ulu. Jadi kak, teman-teman aku ada yang di veneer gitu kan. Kalau veneer kan harus disesuaikan sama warna gigi kita gitu. Kalau yang kuning ya agak putihin dikit. Ini tuh apa namanya, di putih banget, terus tebal, kotak gitu kayak Mr. Gadget, tau gak? Oh iya Kayak Happy tahu Dan tahu tahu. White. Ya jadi teman-teman kalau mau veneer, kalau temenan sama aku jangan malu-maluin kalau di veneer dari dokter sama. Nah, terus kalau Alia kemarin waktu pakai aligner itu dapat berapa aligner Alia? 26 ya kak? 26. 26. Iya. Sekarang udah kelihatan progresnya belum? Udah tahu, udah cantik banget. Coba. Wih, gila. Oh, udah jumping ya? Udah jumping tuh. Tuh, gile. Awalnya tuh Jadi ini yang masuk dulu gitu kan. Awalnya parah yang mana sih. yang masuk? Gini nih. Pokoknya Lagi ini lo. Kak, Mundur Oh, lagi. dikit awalnya lagi. parah ya? Awalnya parah sih. Awal. Gua ada sih Sakit fotonya, nggak tapi selama gua pakai? nggak siapin. Ada fotonya. Ya, it's okay lah, it's okay. Foto before-nya ada Tapi lah. dulu jumping. Dulu cross ya? Alia ya? Gini kocok nih. Oh, gini. Wah, keren. Selama pakai liner sakit nggak Alia? Aku sih nggak sakit sih, lebih ke pedes ya. Yes. Bisa pedes ya. Lu kasih cabe sih. Lu kasih bubuk cabe ya? Oh, terus dipakai langsung mau ngomong malu. Oke. Oke, so sehari 22 jam nggak? Sudah 22 jam nggak Alia pakainya? Jam ini tapi baru dibuka tadi aku. Nice. Kalau selama pakai apa namanya? Ada masalah apa sih yang paling sering ditemuin kalau pakai liner? Masalahnya emang nggak ada, cuma Bisa pakai filter ya. masalahnya di aku. Nggak buka, nggak bisa pakai kuku aku. Oh, bukanya ya. Kan sebenarnya ada pickernya ya dari linernya. Cuman kan kalau aku bawain terus setiap hari, tas aku jadi kayak orang mau kabur 3 hari gitu loh. Banyak barang-barang yang lain. Tuh, jadi kalau misalkan
kerja pakai hari ini, tadi pakai, terus aku buka dulu makan. Kalau dari segi estetiknya gimana? Keganggu nggak? Kalau aku karena kurus kali ya. Terus linernya tuh kan dia ada thickness-nya. Kan suka gini. Bibirnya tuh kayak yang maju. Nah, itu kamu belum pernah pakai behel. Kalau pakai behel lebih parah lagi loh. Ya, jangan, nggak mau. Pakai behel tutup mulutnya sampai Ini. Kayak dokter Gria itu. Nah, ini sekarang liner nomor berapa, Alia? 20 berapa? Udah 20 belum? Belum, 11. 11? 11 udah jumping? Iya. Udah. Oh, nice. Berarti dapat liner 26 ya? 26 yang bawah ada lebih 5 ya Kak ya? Oh, nggak salah. Oh, nice. Jadi nanti teman-teman sekalian, jadi liner itu jumlahnya tergantung dari kasus yang kita miliki ya. Jadi liner itu adalah kumpulan dari beberapa liner atau tray yang nanti tray tersebut akan bergerak selama seminggu. Jadi selama seminggu dia aktif untuk menggerakkan gigi, kemudian nanti diganti ke next tray berikutnya. Jadi kalau kasusnya cukup kompleks, jumlah liner yang didapatkan lebih banyak. Jadi setiap seminggu diganti. Jadi misal kalau seperti Alia dapatnya 26 pasang ya Alia ya. 26 itu nanti dia diganti, berarti kurang lebih dia menggunakan selama 26 minggu. Jadi nanti kalau si Alia mau veneer, berarti Alia baru datang lagi ke dokter Gria setelah 26 minggu. Nah, karena saya juga main di estetik yang veneer, crown, dan lain-lain, aligner itu enak banget sih untuk menggerakkan gigi ya, dokter Gria. Jadi kalau untuk kasus-kasus yang mau veneer, mau mengharapkan estetik, tapi giginya masih terlalu berantakan, jadi lebih enak dirapikan dulu seperti Alia misalnya yang cross, yang jadi gigi atasnya lebih ke belakang dibandingkan gigi bawahnya, lebih enak digerakkan dulu gigi yang atas untuk kembali ke posisi normal. Kalau seperti ini nanti di veneer ketebalan, jadi veneernya pilihannya adalah veneernya ikut masuk atau gigi ini dipotong setengah kemudian arah veneernya diubah. Nah itu merusak banget ya dokter Gria ya. Jelas juga udah veneer harus ke Gria Center gitu. Enggak. Kalau pakai liner tuh kan mager ya, aku makan sih makan, cuman mager dibuka ada sekali gigi lagi, itu kan mager ya. Aku difitnah kurus-kurus katanya narkoba apa ini itu. Aku ada yang komen aku katanya, aku sih kayak yang ngikutin Instagram aku, mereka bilang tambal ya, jawabannya adalah menggunakan aligners ya. Ya, tergantung. Kalau benar, jadi kalau tergantung ya. Jadi kalau giginya renggang, kalau jadi sebenarnya perawatan ortodontik itu ada banyak jenisnya, teman-teman sekalian. Ada yang dengan behel konvensional, ada juga dengan clear aligner. Nah, kalau renggang mau dirapatkan, andai kata space-nya masih kecil, itu mungkin bisa tinggal ditambal ya. Kalau tidak mau menggunakan aligner ataupun perawatan ortodontik lainnya. Ya, karena perawatan ortodontik itu membutuhkan komitmen yang cukup tinggi dan keribetan. Apalagi kalau behel ya, jadi belum kawat nusuk, belum lagi tampangnya kelihatan pakai kawat, belum sariawan, banyaklah komitmen. Nah, opsi lain itu pakai liner. Jadi kalau dia space-nya terlalu besar, mau dirapatkan dan tidak mau kelihatan ada kawat dan lain-lain, bisa pakai liner. Cuman dengan menggunakan liner sekalipun, kita tetap harus selalu menggunakan selama 22 jam sehari. Dan juga liner itu sendiri juga nggak asal ya teman-teman, jadi tetap paling bagus dari dokter teman-teman sekalian, kalau ini kayak dokter Gria. Jadi dokter Gria yang nentuin nih, si Alia giginya mau diapain. Nanti dari timnya Klar, dia akan buat treatment plan yang memungkinkan gerakan yang diinginkan oleh dokter Gria. Jadi ini benar-benar kerjasama antara dokter Gria dengan Klar
untuk merealisasikan giginya si Alia supaya jumping dulu. Setelah jumping baru nanti dokter Gria veneer. Nah, sebenarnya dengan aligner juga kita bisa, karena kita menggunakan 3D teknologi, jadi kita bisa juga menentukan kemiringan giginya. Jadi misal mau di veneer nih, jadi jangan terlalu maju giginya, agak dimundurkan dikit, jadi veneernya bisa lebih bagus ya dokter Gria ya. Bagus Yes, banget. betul. Pokoknya Lord David nih keren lah. Lebih keren dokter Gria. Nah, ini kita sambil jawab-jawab pertanyaan yuk. Kayaknya kalau sama dokter Gria yang nanya banyak banget. Ini ada dari The One. Dok, Apa? kalau tidak rapi gigi bawah, apakah saat behel hanya bawah saja atau atas harus juga, Dok? Lu lah, Gimana, dokter Gria? gua. Ya, Mas Dodo, kalau menurut aku sih ya harus atas bawah lah. Baiknya atas bawah. Jadi, Kenapa? Karena supaya ya kan kalau udah rapi nih bawahnya misalkan, atasnya kan nggak rapi. Kan nanti kan hubungan atas sama bawah kan dia berhubungan gitu. Ya, nanti pada saat sudah selesai ya bisa aja dia relapse atau yang bawahnya jadi berantakan lagi dikit karena atasnya nggak di behel. Ya mungkin kalau data gimana? Bener ya? Benar. Oh, Jadi bener. sebenarnya Oke. benar dong. Jadi sebenarnya gigi itu sebenarnya itu keseimbangan ya semua. Jadi kalau atasnya berantakan, cuman dirapikan atasnya, bawahnya nggak dirapikan, nanti yang atasnya juga jadi gigitannya atau ketika kita tutup mulut nggak stabil. Nah, beberapa aligner itu dia tidak punya kemampuan untuk merapikan gigi-gigi belakang terutama. Jadi gigi-gigi yang akarnya banyak ya. Jadi biasa jadi gigitannya kurang bagus. Jadi biasa cuma di estetik doang gitu. Nah, kalau Alia kasusnya itu memang yang diutamakan oleh dokter Gria karena untuk next-nya adalah veneer. Jadi memang yang utama fokusnya untuk melakukan jumping gigi depannya gitu. Nah, Alia kemarin waktu kamu dibilang sama si dokter Gria kamu pakai aligner dulu sebelum veneer, kamu langsung mau atau sebenarnya kamu aku males nih pakai aligner, aku pingin langsung aja veneer gitu? kan kalau aku mah kata dokter Gria apa aku nurut. Gak mungkin dong. Jadi kan kata Kak Gria rapiin dulu liatin kalau ada yang bolong kayak gimana kan. Dong seperti dokter Gria gitu mau bikin kayak ada orang portofolionya jelek. Oh gitu. Ini kan aku pakai kok dia diem sih. Hah? Oh, Sinyalnya seperti ini. Ya kan kalau misalkan kita jadi jelek kita Gria ini yang bagus gitu. Pokoknya dia mah nurut aku katanya. Dia mah gimana yang terbaik. Ya. Itu enak sih sebenarnya pasien kayak gitu ya. Dia nggak banyak nggak banyak cerewet, nggak apa. Pokoknya udah sesuai dengan apa yang terbaik aja. Mungkin gitu ya. Si Alia mah. Ya sekarang masa aku mau dibohongin. Jadi sebenarnya kalau pasiennya mau nurut, jadi dokter giginya enak banget ya dokter Gria ya? Enak, karena ya kita sesuai gitu loh, sesuai dengan arahan. Kadang-kadang kan ada pasien ini kayak nggak pernah puas gitu loh. Udah diginiin, masih kurang ini, masih kurang ini kurang ini. Nah itu kan agak ribet sebenarnya. Padahal cuma berapa sen, berapa mili doang. Ya kalau kayak gitu ya harus dijalanin, harus diladenin aja, dia ikutin aja mereka maunya gimana sampai mereka benar-benar ya puas. Makanya harus komunikasi harus bagus, kasih foto before after gitu jelasin ya pokoknya sampai dia tuh benar-benar puas, udah selesai. Cuman kitanya aja effortnya jadi lebih capek aja gitu kalau ketemu pasien kayak gitu ya. Tapi bukan berarti jelek ya emang semua orang beda-beda ya, jadi tinggal nikmatin aja gitu. Jadi kalau Alia ini ya gue agak hokinya ya dia agak santai orangnya, kayak nggak yang ribet gitu. Kamu gak sih hoki dulu kuliah ketemu aku gitu deh. Jadi kita tuh bertiga korban percobaan saat dia kuliah.
Koas ya. Tapi koas ya jadi ya. Dia ada adiknya tuh santai aja. Adiknya Alia ada 2 ya. Adiknya itu juga jadi pasien pedo gue juga. Jadi 3-3 ini satu keluarga jadi pasien pedo gue gitu. Tadinya mama aku mau dibawa. Pokoknya gue butuh requirement buat menyelesaikan kuliah lah dulu ya. Koas gitulah. Oh, jadi alhamdulillah sampai sekarang masih hubungan sih, masih berhubungan. Nice. Nah, Gri, kalau semua pasien, jadi kalau misalnya menghadapi pasien veneer nih misalnya, kalau misalnya pasiennya benar-benar nggak mau nih ngerawat dengan, misalnya kasusnya Alia ya, jadi Alia ini tidak senurut Alia yang sekarang misalnya, jadi dia benar-benar nggak mau, intinya dia mau di veneer. Apa yang dokter Gria lakukan? Jadi nggak mau dirapiin dulu nih giginya nih, jadi giginya berantakan. Terus kalau kita analisis, kita smile design, itu bakalan motong giginya banyak, nggak sehat buat pasien. Tapi pasiennya ngotot. Pokoknya maunya di veneer, ngotot, nggak mau di behel, nggak mau di clear liner gitu. Apa yang dokter Gria lakukan? Kalau gue sih, gue kayaknya nggak. Kadang-kadang gue nggak ngambil juga sih, nggak gue kerjain gitu loh. Gue takutnya nggak sesuai dengan kemauan gue juga. Tapi ada sih yang gitu. Akhirnya ya pelan-pelan gue edukasi. Akhirnya dia mau ngambil jalan yang gue mau gitu. Karena gue bilang aja, iya saya nggak mau kerjain nih kalau memang nggak sesuai dengan plan saya gitu. Karena yang akan dilakukan yang nanti yang harus dipaksain itu banyak sekali kerugiannya gitu loh. Jangan sampai nanti gue udah treatment, nanti dia ujungnya menyesal. Nah, nanti misalkan dia pindah ke dokter lain ya misalkan. Terus dia cerita lah, karena dokter Gria ini gini-gini. Padahal kan kemauan dia. Jadi gue nggak mau ngambil resiko kalau nanti ya bakalan menjelekkan nama gue gitu loh. Kalau seandainya nanti terjadi apa-apa sama dia. Jadi biasanya sih gue reject sih awalnya. Maksudnya gue edukasi dulu lah. Karena itu nggak benar gitu. Tapi ada yang pernah kayak gitu ya. Cuman ujung-ujungnya dia jadi mau sih. Jadi mau kayak udah deh di orto dulu lah. Bentar doang gue paling berapa mili doang butuhnya kayak gini. Nah ya akhirnya dia mau juga karena mungkin awalnya nggak setuju gitu. Kalau gue sih gitu sih, nggak mau paksa banget gitu. Kalau mungkin kalau misalkan kelas tukang gigi ya kayaknya apapun dihajar sama dia kan kali ya. Iya benar. Cuan. Benar. Nah kalau kita kan dokter gigi nih, benar. Jadi nggak kayak gitu. Nah, jadi teman-teman kelar sekalian, jadi kalau ketika kita mau memutuskan untuk smile makeover, veneer, crown, implant sekalipun, gigi palsu sekalipun, di beberapa kasus kita sebagai dokter gigi juga membutuhkan posisi gigi yang tepat. Jadi untuk agar supaya perawatannya bisa lama dan tidak merusak gigi terlalu banyak. Jadi terkadang jarang nih kalau misalnya pasien yang ngotot terus dokter giginya langsung mengerjakan. Nah, katanya dokter Gria tadi benar ya. Jadi sebenarnya dokter gigi itu bagaimanapun juga kita harus selalu mengutamakan kebaikan untuk pasien. Yeah, jadi saya sendiri juga kalau pasien misalnya mau implan dan lain-lain giginya miring, nggak rapi, biasa saya rapiin dulu. Jadi saya tegakkan dulu supaya implannya bisa bertahan lama ya. Cuman dulu sebelum ada clear liner opsinya behel, jadi agak susah kalau om gitu misalnya bapak-bapak disuruh behelan dulu ya nggak mau. Tapi kalau dengan clear liner biasa mereka pada nggak keberatan ya. Jadi untuk menegakkan gigi di samping-samping implan supaya gigitannya stabil. Nah ini ada pertanyaan bagus banget nih. Jadi apakah Klar bisa dipakai untuk pasien yang sudah pakai crown di beberapa gigi? Nah, gimana Dokter Gria? Bisa nggak Dokter Gria? Bisa aja sih. Malah bagus maksudnya malah nggak ngerusak si crown-nya kan. Maksudnya kalau di behel kan ada kayak dikasih lem gitu ya si crown-nya. Benar. Ya, itu kayak ya jadinya kayak glaze-nya hilang atau kurang bagus lagi lah. Nah kalau di Klar ini kan dia nggak ada sama sekali, maksudnya nggak ada yang nempel ya. Semua kan digerakin. Paling nempel cuman
yang untuk gerakin tuh. Ya itu dia. Attachment. Attachmentnya paling kan nggak kelihatan juga ya, warnanya kayak warna gigi lah. So menurut saya sih ya pakai kelar bisa gitu. Kalau Alia ada banyak attachment nggak dokter Gria? Dia di belakang ada atas. Itu yang susah gua. Atas. Ya karena awal pasti ganggu dia tuh ya. Di atas ada yang di atas ada 3. Di atas 9 sama depan belakang. Oh iya. Ada 9. Totalnya 9. Keganggu nggak Alia dengan adanya attachment? Atas 9, bawah 9. Keganggu sih enggak. Awalnya doang aneh ini kenapa gigi gua kalau lagi main lidah gitu di dalam ada yang twing gitu. Twing. Jadi kalau Alia tahu nggak fungsi dari attachment-nya itu kenapa jadi harus ada jendol-jendolnya itu di gigi? Apa kamu percaya? Pokoknya intinya percaya dokter Gria, disuruh 22 jam juga nurut. Nah ini buat apaan sih pakai ginian? Kata aku mana aja liner yang pakai gitu kata aku kan. Iya, dia gitu sih. Langsung kata Kak Gria, ini Alia yang kotak-kotak ini biar linernya ketahan gitu. Oh. Ya, benar. Jadi benar. Jadi sebenarnya yang buat gigi benar-benar bisa bergerak sesuai dengan treatment plan yang dibuat dokter Gria itu adalah salah satunya attachment itu Alia. Jadi kalau tanpa attachment pergerakan giginya nggak bisa terpredik sesuai dengan yang diinginkan oleh dokter Gria. Jadi terkadang malah nanti menyebabkan treatment plan yang sudah dibuat itu jadi nggak bisa berjalan sesuai dengan yang keinginan. Jadi benar. Ya, Jadi dengan adanya attachment itu sangat membantu gitu. Nah, terus ada nih pertanyaan nih, bagaimana cara menentukan penempatan dari attachment? Nah, attachment itu nanti ditentukan oleh timnya kita, dari tim KLAR. Jadi tim KLAR-nya yang akan menentukan. Jadi dokter Gria benar-benar cuman mau dimajukan gigi, terus mau dimundurkan berapa mili, semua nanti yang merealisasikan adalah timnya KLAR. Jadi sebenarnya KLAR, dokter provider, dan juga pasien itu benar-benar dibuat nyaman ya flow-nya. Satu, dari segi pasien itu lebih prefer kalau giginya artinya nggak terlalu sakit kalau pakai behel dan lain-lain. Kemudian kedua, dari dokter Grianya juga lebih nyaman karena cuman menentukan treatment plan secara garis besarnya. Nah, detailnya itu akan dikerjakan oleh KLAR gitu. Nah, terus nih ada lagi dok pertanyaan. Gimana kalau ada gigi yang ompong? Apakah bisa pakai aligner juga dok? Nah, dokter Gria pernah ada kasus gigi yang ompong dipakai aligner nggak? Belum ya? Ada? Ada, cuma ya ada sih. Nice. Bisa aja. Bisa, cuman dia kalau dia merapatkan yang ompong itu supaya rapat itu agak susah memang kalau pakai liner. Cuman ya dan lepas pasangnya juga agak susah dikit kalau pakai liner kalau ada gigi yang bolong, ada yang hilang ya, sorry. Bisa. Yeah. Nice. Jadi benar ya katanya dokter Gria. Jadi kalau ada gigi yang ompong itu bisa, cuman untuk nutup yang ompong dengan liner itu masih belum bisa. Jadi kalau di kasus kita yang cukup sering kita temukan adalah misal giginya ompong yang tengah, tapi nantinya mau diimplan atau di bridge tapi space-nya berkurang, kita bisa rapikan sampai space yang diinginkan ada. Nah, selama proses ngerapiin dengan aligner itu kita bisa buat ininya, gigi palsunya, jadi sekalian nggak ompong. Gitu. Jadi kalau pakai aligner itu banyak sih kemudahannya. Nah, ini sudah 30 menit nih kita ngobrol nih. Ada lagi nggak nih yang mau ditanyakan nih? Mungkin kita jawab 2 pertanyaan lagi ya. 2 pertanyaan lagi. Bentar, aku pilihin ya.
clear liner Kalau juga Alia, dari. Hah? Apa? kalau Alia ada yang mau ditanyain nggak? Mumpung ketemu dokter Gria ini. Tor gitu kan. Oh. Hah? Ini pasti Nah, pakai. ini ada pertanyaan. Si Alia nih, si Alia ngomong apa nih putus-putus? Oh nih. Masih. Masih Al, lu kayak gitu. Masa sih sekarang masih nggak? Nggak. Jadi ada kompetitor yang nawarin mau pakai clear liner gak katanya gitu kan. Terus aku tanya brandnya apa, itu yang warna merah. Merah. Aku bilang nggak mau, murah, aku gituin aja. Oh gitu. Pokoknya harus selalu ke Gria. Oh gitu. Oke. Oke. Ini ada nih dokter Gria. Apa? Gue gak bisa lihat komen, sumpah. Komennya berhenti. AP kan Kak Gria ada 2. Iya, ini ada 2. Cuman gue nggak bisa masuk. Coba ke akun aku. Coba ini kita jawab ya. Gimana dok kalau misalnya kliniknya provider Klar tapi belum pernah menangani secara langsung, tetap trusted kah? Nah, jadi kalau dari Klar, ini saya jawab ya karena ini pertanyaannya ke arah Klar. Jadi kalau dari Klar, klinik provider Klar itu semua sudah ikut dari training yang diberikan oleh Klar, bagaimana cara memasang liner pada pasien. Nah, keunggulannya Klar ini adalah karena kita dibuat oleh spesialis orto untuk pergerakannya, jadi contoh misalnya nih dokter Gria cukup mengikuti cara memasangkan ke Alia, tapi yang membuat treatment plan semua itu adalah spesialis orto, jadi benar-benar pergerakannya trusted banget lah bahasanya gitu. Nah, untuk dokter Gria gampang nggak sih kemarin masang attachment-nya, masang aligner-nya? Si Alianya main TikTok mulu. Enggak. Ya, gampang susah lah. Enggak susah banget sih. Enak lah. Nice. Progress. Yoi. Nah, sebentar ya, cari one last question mana ya? Ini nih ada nih pertanyaan nih dari Kuliner Malang. Kak Alia review dong gimana before and after pakai Klar. Gimana Alia? Ada nggak ya fotonya yang dulu HP aku rusak soalnya di Kak Gria ada. Ada di gua. Kalau yang kamu rasain berubah nggak Alia? Yang kamu rasain dong. Ya, berubah. Ini asalnya ke dalam gitu loh Kak. Kan gigi tuh gini, empat nih. Ini yang kelinci, ya kan? Kayak satu begini, satu begini masuk. Yes. Terus sudah jumping semua ya? Dikit lagi. Udah tuh kayaknya. Coba lihat lah. Iya. Seru banget kamu mau lihat. Oh, udah nice. lumayan. Jumping ya? Udah lumayan sih itu. Nice. Udah lumayan. Jadi abis ini aku mau di veneer. Iyalah, kan nanti yang di veneer. Tapi gak mau yang putih ya, gak mau yang putih banget. Nanti kayak Mr. Gadget gak mau. Enggak lah, tenang aja. Kalau aku mah aman. Aku pro natural, coy. Jelas. Nice. Oke, udah 7:30 ini. Thank you Alia, Gria. Thank you share-nya. David. Mungkin nanti kalau udah selesai di share ya before after-nya. Before after pasti bro. Terus ini kita lanjut videonya gimana? Ya, kita udah siapin kok ininya, videonya. Wah, nice. Thank you ya semua. Kan kita belum selesai, jadi kayak masih kurang kalau diposting. Kalau udah selesai kan lebih mantep. Jadi harus sabar. Yang dari awal kan? Iya ada. Iya ya. Kan aku udah video awal ya, semua ada ya. Nice. Ada cara masang, cara video masang ininya, attachment-nya semua ada sih. Cuman ya aku nunggu selesai aja.
biar lebih mantap. Oke, kita tunggu ya, Dokter Gria. Iya. Thank you Alia, thank you Gria. Thank you. Sehat-sehat semuanya ya. Stay safe, stay safe.